Peristiwa hadir untuk menelusuri secara mendalam, mengungkap fakta menjadi berita. Hanya di Trek Peristiwa. Dunia pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, telah lama menjadi sorotan publik. Di balik aktivitas industri yang masif, muncul berbagai pertanyaan tentang sejauh mana kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial. Dalam laporan investigasi Trek Peristiwa kali ini, menyoroti operasional PT Maner Bulan Lestari atau MBL, sebuah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penelusuran di lapangan, serta informasi yang dihimpun dari berbagai sumber dan pihak terkait. Teridentifikasi sejumlah temuan yang dinilai sangat krusial. Berbagai persoalan yang muncul dianggap memiliki tingkat urgensi tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan apabila tidak segera ditangani. Dalam wawancara khusus yang kami lakukan, Ketua DPP LSM Gerakan Pandawa Bertuah atau Radar, Hertin Armansyah, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait operasional PT MBL tersebut. Baik, harapannya jelas, baik dari masyarakat maupun itu dari mandat regulasi pada Undang-Undang Nomor 25 misalnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan mewajibkan setiap perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mematuhi seluruh ketentuan termasuk perizinan, dan ini harus. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang menegaskan kewajiban pemenuhan standar teknis lingkungan dan tanggung jawab sosial. Namun terkait PT MBL, berdasarkan temuan dan informasi yang kami himpun, terdapat indikasi pelanggaran serius, atau saya lebih tepat mengatakan ini pelanggaran berat, terkait ketidakpatuhan mulai dari perizinan, kewajiban hukum, hingga tidak melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Misalnya CSR, izin-izin di tingkat daerah yang tidak dipatuhi oleh PT MBL, diantaranya terkait limbah, pengapalan atau tersus selama hampir 2 tahun, fasilitas crossing, termasuk ganti rugi lahan dan penyerapan tenaga kerja. Ini menjadi perhatian kita semua yang tidak dipenuhi oleh PT MBL. Tingkat kepatuhan PT MBL ini terhadap ketentuan menurut saya sangat rendah, dan lebih tepatnya saya mengatakan ini sudah masuk di kategori mengabaikan ketentuan dan aturan. Hertin kembali menegaskan terkait dugaan pelanggaran yang dinilainya kategori pelanggaran berat yang dilakukan oleh PT MBL, diperlukan perhatian serius dan tindakan tegas baik dari instansi pengawas dan otoritas yang berwenang maupun dari pihak internal perusahaan PT MBL untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang telah diatur. Kepatuhan merupakan fondasi utama dan mutlak dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tegas Hertin. Bukan persoalan administratif semata, tetapi persoalan fundamental yang berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu PT MBL ini menurut pandangan kami dari Radar, telah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang terdampak secara langsung dalam masalah ini. Dampak yang timbul meliputi terkurasnya sumber daya alam tanpa nilai balik yang sesuai atau yang memadai, kemudian rekrutmen tenaga kerja lokal yang tidak optimal sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, kemudian lebih daripada itu kepatuhan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial, serta potensi pendapatan asli daerah yang tidak dapat dioptimalkan pemungutannya karena PT MBL tidak patuh prosedural. Semua ini merupakan masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu kami dari LSM Radar sangat mendorong persoalan ini harus segera diambil tindakan yang nyata oleh aparat berwenang. Bahkan bila perlu operasionalnya dihentikan sementara dan pihak berwenang melakukan audit secara investigasi menyeluruh
Ini jelas ada kerugian negara, potensi kerugian negara yang timbul dari sebab dan akibatnya. Hal semacam ini tidak boleh diberi ruang. Menurut saya di dunia investasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, tidak boleh ditolerir sama sekali demi yang namanya keadilan. Rangkaian temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang lebih ketat, evaluasi menyeluruh, serta penegakan regulasi sangat diperlukan. Kegiatan pertambangan hanya dapat memberikan manfaat berkelanjutan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Laporan ini diharapkan menjadi pemicu untuk memperkuat tata kelola pertambangan di Kutai Barat, sebuah pengingat bahwa pembangunan harus berjalan seimbang, memberi manfaat ekonomi, taat aturan dan perundang-undangan, menghormati hak masyarakat, dan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Melki Malis, Trek Periswa Kutai Barat melaporkan. Hanya di Trek Peristiwa.